agraria itu ada apa kita ini? Sorry, 94 juta. Ada undang-undang untuk BPH. Selamat pagi, salam Pancasila. Kembali lagi di pertemuan yang hangat ini. Kita akan berbincang hangat dengan salah satu narasumber yang merupakan notaris dan juga salah satu anggota dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Bapak Daniel. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya Bapak Daniel pada pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, tema besar yang akan kita angkat pada podcast kali ini, kita akan berbincang hangat dengan Bapak Daniel mengenai peralihan hak atas tanah. Nah, sebelum kita berbicara mengenai peralihan hak atas tanah, kita akan membedah garis besar dulu tentang hukum agraria. Nah, sebenarnya apa sih hukum agraria itu dan korelasi dari hukum agraria dan peralihan hak atas tanah itu apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kita akan langsung bersama Bapak Daniel. Baik. Ini saya jelaskan tentang hukum agraria ya. Iya. Hukum agraria kita ini sudah lama tercipta di tahun 1960. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu tentang pokok-pokok agraria. Itu makanya lebih tepatnya itu lahirnya itu kalau nggak salah 27 September 1960. Makanya setiap tanggal 27 September itu kita memperingati Hari Agraria. Itulah lahirnya agraria. Jadi apa sih hukum agraria ini sebenarnya mengelompokkan lagi dari hukum-hukum yang dulu pernah berlaku, hukum adat, hukum barat, itu dikumpulkan jadi satu, dibentuklah hukum nasional tentang pertanahan kita. Nah, hukum agraria itu sebenarnya tidak hanya mengatur UPA ini tidak mengatur tentang tanah, tapi juga tanah, air, dan ruang angkasa sebenarnya. Kalau kita baca di awal di pasal satunya itu kita melihat hukum agraria ini mencakup 3 hal itu. Tetapi dalam prakteknya kan kita yang kita bahas ini kan tentang tanahnya. Nah, di hukum agraria itu di pasal 16 kalau nggak salah itu mengatur tentang hak atas tanah. Itu salah satunya ya, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, ada banyak, sekitar ada 8 kalau tidak salah, 8 hak ya. Kemudian hukum agraria kita ini juga di masyarakat ya, di masyarakat itu kan yang sering kita jumpai itu misalnya kalau kita itu kan sertifikat ya, karena itu sertifikat biasanya bukti pemilikan sertifikat itu kan hak milik, itu yang tertinggi mas. Dia tidak ada jangka waktu, itu pemilikan mutlak ya. Kemudian biasanya setelah itu HGB, hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu oleh pemerintah diberikan jangka waktu, jadi si pemilik itu punya waktu 30 tahun untuk penguasaan tanah itu, bisa diperpanjang lagi itu 20 tahun. Nah, ini kenapa kok ada hak guna bangunan? Karena asas undang-undang PA ini sebenarnya pemisahan horizontal, jadi antara tanah dengan yang berdiri di atas tanah tersebut, makanya ada hak guna bangunan. Itulah kenapa tercipta itu, seperti HHGU, hak pengelolaan itu juga ada jangka waktunya. Kemudian kalau di masyarakat juga sering banyak mas jenis-jenis tanah. Ada letter C untuk pesawan itu ketok D. D itu juga macam-macam, ada D basah, D kering dan segala macam. Kemudian kalau di perkotaan itu ada hak-hak Belanda seperti
Eigendom itu kayak hak milik, tapi masih Belanda, masih hukum Belanda. Arfah, maaf kalau saya salah ini. Arfah, macam hak banyak terus kalau di Jogja sendiri kan juga kenal juga dengan tanah-tanah kesultanan dan segala macam. Sultan Ground gitu ya. Jadi memang agraria ini, hukum agraria tercipta ini untuk menjadikan satu ini dimanapun di wilayah Indonesia. Baik, kemudian korelasi antara hukum agraria dan kemudian pencabangan di peralihan hak atas tanah itu seperti apa ya Bapak? Kemudian apakah ada syarat-syarat khusus dalam peralihan hak atas tanah mungkin? Kalau di korelasinya sebenarnya ketika kita membeli properti itu kan tadi kayak sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik itu contoh namanya, ini saya kasih contoh aja ya. Jual beli misalnya namanya Mas Kali ya. Mau dijual nih ke saya. Nah, kalau dalam ini sebenarnya sudah ke komuninya ya, ke jual belinya ya, ke syarat-syarat jual beli. Kalau misalnya Mas Kali dalam posisi belum nikah, nah itu dia harus menyertakan surat keterangan belum nikah, KTP, KK, NPWP, kalau sudah bekerja NPWP, sertifikat aslinya, terus PBB tahunan itu 2023 yang terbaru. Itu syarat-syarat dari penjual. Nah, kalau pembeli cukup KTP KK ya itu. Jadi kalau bicara itu ini ngerenteknya kemana-mana. Jadi tidak hanya di UUPA aja, tapi ini pakai ada undang-undang misalnya BPHTB untuk peralihan hak atas tanah itu ke daerah, itu kewajiban pembeli. Ada undang-undang untuk PPH untuk penjual. Itu ada, kita di setiap transaksi itu kan ada jual beli, ada pajak yang, nah pajak ini dalam properti sebelum tanda tangan fakta jual beli di PPAT atau notaris itu harus wajib dilunasi dulu. Ya, jadi contoh tadi transaksi kita ya. Iya. Kita melakukan katakanlah transaksinya 100 juta nih. Nah, itu harus diajukan dulu ke Bapenda untuk BPHTB-nya. Nah, seringkali nilai yang tertulis di jual beli itu belum tentu disetujui oleh Bapenda. Bapenda itu punya aturan sendiri, maksudnya punya penilaian sendiri atas rumah itu. Katakanlah 100 juta, tapi Bapenda tidak setuju. Ini harusnya 150 juta. Maka perhitungan pajaknya walaupun di akte itu 100 juta, tapi yang harus dibayarkan adalah dasar perhitungan 150 juta BPHTB. Gimana dasar perhitungan PPH-nya? PPH mengikuti BPHTB-nya. Nah, kalau rumusnya ini katakanlah 150 juta ya, disetujui Bapenda itu ada NPOP TKP, jadi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Itu kalau di Nganjuk itu 60 juta. Tapi kalau di kota-kota besar kayak di Surabaya itu 75 juta. Itu peraturan daerah yang menetapkan. Jadi kalau 60 juta berarti kan 90 juta tadi ya. Iya. Dikali 5%. Itu pajak pembeli. Berarti berapa? 8 juta ya? Iya, sekitar. 4,5 juta, 4,5 juta untuk pembeli. Nah,
penjualnya Mas Kale langsung 150 juta dikali 2,5%. 2,5%-nya. 2,5% berarti itu di sekitar 3.750.000 ya. Nah itu untuk pajak. Jadi kalau dalam dunia properti jual beli itu yang harus kita perhatikan pajaknya juga. Oke. Kemudian kan di dalam hukum agraria tentunya di peralihan hak atas tanah sangat bervariatif ya Bapak. Salah satu contoh kasus yang mungkin pernah dialami oleh Bapak Daniel sendiri atau mungkin salah satu contoh kasus di Indonesia, kemudian peran serta dari notaris itu sendiri kalau di peralihan hak atas tanah itu sebagai apa ya Bapak? Kalau peran serta ya kita hanya bisa mencegah itu supaya tidak terjadi. Contoh kalau rata-rata sih kaitannya dengan waris gitu ya. Misalnya ada tanah Tuan X gitu ya. Tuan X itu meninggal, nah itu anak-anaknya mau jual. Katakanlah si A ini mau jual, anaknya Tuan X itu mau jual. Yang sering kali terjadi adalah Tuan X itu punya istri kan. Nah, istrinya itu katakanlah tidak suka dengan anaknya, katakanlah punya anak 3, nah, yang dia tidak terlalu suka dengan C, itu dihilangkan. Jadi menurut pengakuan dia, C ini bukan anaknya, padahal anaknya. Nah seringkali sebenarnya kita bukan penengah, kita ini yang terjebak di seperti itu. Dia buat keterangan di desa, anaknya cuma 2, ternyata 3. Itu seringkali kayak gitu. Nah itu yang kalau di kita ini yang kita yang terseret. Padahal kita kan basically ya kita harus sesuai dengan hukum formilnya ya seperti ini. Jadi kalau kita terima keterangan warisnya cuma 2 anaknya ya kita ngaku ya 2 ya. Kita nggak mungkin ngecek bener bu anaknya lebih. Kadang anaknya di luar negeri mas, bisa tidak diketahui kabarnya gimana. Nah kalau yang kayak gitu si ahli waris harus minta penetapan pengadilan orang hilang. Banyak case-case kayak misalnya jual tanahnya orang tua misalnya, nggak meninggal dia masih hidup, tapi demensia, orang tuanya demensia misalnya, dia nggak mampu mengingat, nggak bisa tanda tangan, itu butuh pengampu. Pengampu itu dimohonkan ke pengadilan. Jadi cek dulu di dokter, minta surat keterangan kesehatan, lalu nanti hakim yang putuskan siapa pengampunya orang ini untuk mewakili si orang ini untuk tanda tangan. Atau kalau case di Nganjuk kemarin itu kebetulan rekan saya almarhum yang itu peralihan hak tapi yang menjual orangnya buta. Nah tersandunglah kasus. Jadi si orang buta ini yang pemilik tanah ini merasa tidak pernah tanda tangan, tetapi tanahnya beralih orang lain. Nah, itu kan sudah mulai ada mens reanya ya. Jadi ada niat jahat dari seseorang untuk menipu, untuk mengalihkan hal itu. Itu dulu ramai di Nganjuk masalah. Jadi gimana kalau orangnya buta? Orang buta case-nya berbeda. Sebenarnya ada 2 versi. Ada yang mengharuskan pengaku, tetapi ada yang tidak perlu pengaku, tapi saksinya ditambah dari 2 saksi menjadi 4 saksi, atau dibuatkan saksi pengenal bahwa si A ini buta. Itu dibuatkan itu. Jadi ya di situ peran kita untuk mengalihkan objek ini supaya aman. Kayak tadi misalkan
ini pemilik sertifikatnya masih hidup tapi istrinya meninggal. Perolehan harta itu pada saat mereka menikah, berarti kan itu gini. Iya. Harusnya bagian si pemilik sertifikat dengan istrinya. Siapa kalau istrinya meninggal, siapa mengganti anaknya? Nah sebenarnya kalau dalam jual beli si pemilik sertifikat masih hidup pun bisa dikalikan si pemilik sertifikat tanda tangan mengetahui salah satu anak. Tapi dengan perkembangan zaman banyak kita ini ya sering ya dengar anak itu menuntut bapaknya, Betul. terus anak dituntut ibu sampai dosa segala macamnya. Kita di dalam peran di dalam job itu ya supaya anak minta keterangan waris dari untuk si istri, untuk si ibu. Jadi keluarkanlah keterangan waris dari desa bahwa anaknya berapa. Katakanlah, oh ternyata anaknya 3. Kalau saya ada jawabannya seperti itu. Satu, saya mintakan itu keterangan waris. Dari keterangan waris itulah si anak 3 ini memberi persetujuan bapaknya untuk jual beli. Jadi kalau di kemudian hari si anak ini menuntut, aku kok gak dapat warisan, rumah ini hilang, udah dijual sama bapak lah, kan dia ikut tanda tangan, nggak bisa. Nah, kalau itu nanti kalau anaknya di bawah umur ya harus perwalian di pengadilan, di pengadilan. Ya kurang lebih itulah peran kita notaris atau PPAT ya di dalam transaksi jual beli itu sebenarnya bukan apa istilahnya ini ya, tapi lebih cenderung memproteksi diri kita sendiri sebenarnya, bukan ke para pihak. Kadang kita ini yang bahayanya tuh para pihak ini yang tidak bicara jujur kan. Justru kita yang memproteksi. Ya, berarti memang tinggi resiko ya Pak di bidang itu. Tinggi resiko ya, resiko karena gini. Kalau ada apa-apa kita nih yang dipanggil. Kita ini yang dipanggil sama penyidik. Walaupun selama kita bisa membuktikan dengan formilnya ya, jadi surat-suratnya dan prosedurnya benar, ya tidak ada masalah. Cuman buat kita kan males ya datang ke penyidik menjelaskan itu kan buang energi, buang waktu, ya kan. Nah, selama itu bisa dicegah sama kita ya kita cegah dengan step-step tadi. Ya itulah risiko-risiko yang ada ya. Kemudian kalau misal seorang notaris mengeluarkan akta itu apakah ada pertanggungjawaban dalam batas waktu tertentu gitu Bapak, dalam misal dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun sampai meninggal. Sampai meninggal berarti seumur hidup ya Bapak. Pertanggungjawaban yang dikeluarkan kalau kita sudah pensiun ya masih mengikat. Berarti misal katakanlah di tahun 2020 Bapak Daniel ini mengeluarkan akta gitu. Nah kemudian 5 tahun lagi apabila ada orang yang mungkin sengaja berbuat buruk itu dimasalahkan juga bisa ya Bapak? Bisa. Oke, kemudian tadi kan Bapak Daniel juga mengatakan bahwa ada peran Bapenda juga. Nah, yang mengeluarkan nilai kalau nggak salah dengar tadi saya. Nah, mungkin apakah ada, kami kan dari mahasiswa penilaian juga bahwa apakah ada kaitannya penilaian itu dengan peralihan hak atas tanah seperti itu? Iya, ya itu tadi Bapenda itu dia punya hak untuk menilai sendiri dari nilai transaksi yang kita buat. Nah, penilaian mereka ini kalau nggak salah ya, saya pernah ngobrol dengan kepala Bapenda itu, ada norma-normanya dia, historis misalnya. Katakanlah tadi kita transaksi kita 100 juta ya, tetapi di rumah sebelahnya Mas Gali pernah transaksi itu dengan bangunan yang sama, dengan tanah yang sama, itu di harga 120 juta. Maka Bapenda akan menilai pajaknya yang 120, dia akan mengambil posisi yang paling tinggi. Iya. Tuh. Terus bisa jadi gini, 100 juta itu
ternyata oleh Bapenda dilihat di PBB-nya, di pajak bumi dan bangunan, dinilai jual objek pajaknya, ternyata NJOP-nya itu 120 juta. Berarti yang harus dipakai adalah nilai NJOP, tidak boleh nilai transaksi. Jadi prinsipnya pajak itu diambil yang paling tinggi. Kalau NJOP-nya 100, harga transaksi 150, ya 150 dia 150. Tapi kalau kebalikan, NJOP-nya 150, harga transaksi 100, ini pakai 150. Itu prinsip di Bapenda, di hukum pajak ya rata-rata ya. Kayak gitu. Jadi yang diambil yang tertinggi itu historis, yang tadi ya bilang historis. Ada juga norma, dia pakai norma katakanlah dari NJOP dikalikan berapa, 150% atau berapa, itu mereka punya penilaian sendiri. Terus kemudian mereka punya apa ya? Saya lupa. Sebenarnya ada. Saya pernah ngobrol dengan kepala Bapenda itu ada 4 norma yang dia pakai. Saya lupa. Gitu. Jadi kurang lebih Bapenda ini punya hak menilai. Semua ini balik karena undang-undang ini loh, pajak daerah itu. Karena dulu BPHTP ini kan di bawah Kemenkeu, langsung di pajak di KPB. Tapi sejak undang-undang nomor pajak daerah itu 2000, saya lupa ya 2000 berapa itu sudah kewenangan daerah. Nah, kewenangan daerah ini jadi pajak daerah itu berhak menentukan pajaknya. Walaupun di dalam perdanya sendiri, ini khusus Nganjuk ya, saya bicara Nganjuk. Perdanya sendiri itu di dalam perda itu kalau jual beli yang dihitung itu nilai transaksi. Transaksi itu adalah pengakuan antara penjual dan pembeli, juta. Tapi kalau waris hibah itu yang dipakai adalah nilai pasar. Nilai pasar. Di dalam perda itu nilai pasar. Jadi Bapenda yang menentukan. Jadi katakanlah NJOP itu 100 juta gitu ya. Tetapi menurut Bapenda nilai pasaran di sana itu sekitar 150, 250. Di Nganjuk sendiri itu PBB-nya terlalu rendah, Mas. Jadi yang terjadi di kita di Nganjuk ini seringkali pengajuan itu munculnya itu sampai 200-300%, bahkan 400% dari NJOP. Saya nggak tahu apakah memang PBB kita yang terlalu rendah atau daerah ini yang lagi cari dana untuk pemasukan. Itu ya, gitu. Kurang lebih itu peran Bapenda itu untuk pendapatan daerah. Oke teman-teman, merupakan suatu kehormatan bagi kelompok kami bisa melakukan bincang hangat bersama Bapak Daniel yang merupakan salah satu tokoh hukum agraria di Kabupaten Nganjuk. Nah mungkin satu lagi nih Bapak, terakhir sebagai penutup, bisa disampaikan pesan dan mungkin masukan untuk kami mahasiswa penilaian, terutama untuk jenjang karir ke depan dari Bapak Daniel. Ya, adik-adik semua ya, semoga sukses di studinya ke depannya. Bidang apa tadi? Penilaian properti ya. Itu seiring dengan perkembangan properti pasti bidang ini sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan di dalam perkembangan properti itu untuk penilaian suatu bangunan, suatu tanah dan segala macam, karena kedepannya properti semakin kemana-mana. Tidak hanya perumahan yang dinilai, mungkin contoh kayak Kediri bangun bandara dan segala macam itu pasti kan pressure betul untuk itu. Pabrik semua ya, saya kira semakin berkembang, semakin zaman daerah-daerah semakin bertumbuh, pasti ilmu ini pasti akan semakin dipakai, semakin dicari gitu. Ya sukses deh buat teman-teman semua ya. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya.